kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, terima kasih ya. Ustazah masih berdoa, silakan berdoa dulu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih semua. Sekarang kita akan melanjutkan ya materi dari minggu lalu tentang pembagian kekuasaan. Minggu lalu kalian sudah saya bagi ke dalam 6 kelompok ya. Ada yang mendapat pembagian kekuasaan konstitutif, ada yang mendapat legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian ada yang mendapatkan eksaminatif dan moneter, gitu ya. Nah, hari ini kita akan presentasi. Nanti mekanisme presentasinya silahkan kelompok yang Pak Hafid tunjuk. Ingat ya, ini kan ngacak ya, Pak Hafid akan menunjuknya, jadi semuanya harus siap. Kelompok yang Pak Hafid tunjuk nanti silakan menampilkan ataupun share screen media presentasinya. Kemudian nanti setelah presentasi, akan Pak Hafid jelaskan satu kasus yang untuk bahan diskusi kita. Oke, silakan Nak. Yang pertama akan Pak Hafid tunjuk adalah kelompok yudikatif. Silakan kelompok yudikatif, pembagian kekuasaan yudikatif, bisa menampilkan medianya dan kemudian kita bisa melanjutkan materinya. Jadi sekali lagi, untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita bisa memahami peran ataupun fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, gitu ya, khususnya lembaga negara, dan yang pertama ini adalah lembaga negara yudikatif. Nanti kita juga akan menilai, selain kita memahami perannya, kita juga akan mengevaluasi, nah, bagaimana peran mereka selama ini dalam dunia hukum di Indonesia, gitu ya. Oke, cukup. Lanjut, silakan dibaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok 3 akan mempresentasikan lembaga yudikatif. Pengertian lembaga yudikatif adalah lembaga yang tugas utama sebagai pengawas dan memantau proses jalannya UUD dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Pengertian kekuasaan. Yudikatif adalah kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dan dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Tugas yudikatif adalah salah satu contoh tugas yudikatif itu melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap hakim agung, menetapkan hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Oke. Contoh lembaga yudikatif ada Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Oke, ada lagi. Contoh berita PPKM darurat. MA izinkan sidang langsung dengan prokes. Jakarta CNN Indonesia, Mahkamah Agung atau MA mengizinkan semua lembaga peradilan di bawah naungannya menggelar sidang secara langsung atau luring selama ketua MA Syarifuddin mengatakan sidang luring boleh digelar jika pengadilan tak bisa menggelar sidang secara daring karena kendala jaringan atau kendala teknis lain. Dalam hal tidak mungkin untuk dilakukan secara persidangan secara daring, maka pimpinan satuan kerja wajib memastikan bahwa persidangan luring dilakukan dengan mengikuti aturan prokes, kata Syarifuddin dalam keterangan di akun YouTube MA Rabu 7/7. Dia menyebut syarat protokol kesehatan yang harus dipenuhi yakni semua peserta sidang telah dinyatakan negatif, paling tidak melalui tes swab antigen. Tes antigen harus dilakukan paling tidak sehari sebelum sidang. Namun, MA tetap mengimbau semua lembaga peradilan agar tetap menggelar sidang secara daring. Instruksi tersebut ditunjukkan untuk semua lembaga peradilan di bawah MA, meliputi peradilan umum, agama, militer, maupun tata usaha negara. Oke, cukup. Oke, nah tadi nih sampai ke instruksi tersebut ditujukan untuk semua lembaga peradilan di bawah MA, meliputi peradilan umum, agama, militer, maupun tata usaha negara. Oke, sekarang boleh di stop share. Silakan. Nah, tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh kelompok 4, oleh kelompok lembaga yudikatif bahwa salah satu fungsi ataupun peran dari lembaga yudikatif adalah untuk mengawal, memantau, serta mengawasi jalannya undang-undang dasar, gitu, atau mengawasi jalannya undang-undang. Gitu ya. Nah, artinya di sini selain tugas tadi, tugas dari lembaga yudikatif itu ada terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu artinya juga menindak pelaku ataupun pelanggaran tindak pidana maupun perdata ataupun pelanggaran hukum.
gitu ya. Jadi artinya juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, sekarang akan Pak Hafid share screen terkait dengan beberapa kasus pelanggaran hukum, dan nanti kita akan mengevaluasi ya terkait dengan peran hakim yang ada dalam lembaga peradilan umum yang tadi dijelaskan. Oke. Nah, tunggu. Nah, ini tadi dijelaskan sama kelompok 4 tentang Mahkamah Agung, gitu ya. Bahwa kalau misalnya kalian tahu bahwa di bawahnya Mahkamah Agung itu terdapat peradilan-peradilan yang mungkin namanya sering kalian dengar. Ada yang namanya peradilan umum, ya. Peradilan umum itu terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata, penanganan kasusnya. Kemudian ada peradilan agama, ya. Kemudian ada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pak Hafid jelaskan dulu sebelum kita melanjutkan ke diskusi. Jadi, ya kalau misalnya kalian pernah dengar kasus tentang pencurian, tentang pencemaran nama baik, tentang kasus pembunuhan, gitu ya, ataupun kasus-kasus pelanggaran lainnya. Nah, itu namanya kasus hukum pidana, itu namanya kasus hukum pidana, dan itu diselesaikannya di pengadilan umum atau di lembaga peradilan umum, gitu ya. Nah, sedangkan di sini juga ada peradilan umum juga menangani yang namanya kasus perdata, di mana kasus perdata ini itu contohnya adalah untuk hak-hak terkait dengan individu, misalnya kayak hak waris. Jadi nih misalnya, kalau kalian punya masalah hak waris ya, kalian misalnya punya masalah hak waris sama anggota keluarga yang lainnya, itu nanti diselesaikannya di peradilan umum, di lingkungan peradilan umum, dan kasusnya itu tentang hukum perdata, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mengalami yang namanya pencurian, nah kalau kalian mengalami yang namanya pencurian nanti diselesaikannya di peradilan umum juga, tapi kasusnya adalah kasus hukum pidana, gitu ya. Nah, kemudian ada peradilan agama. Nah, contoh dari peradilan agama ini perannya, gitu ya, mereka ini memutuskan, memeriksa, gitu, kemudian menindaklanjuti terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan agama Islam. Ingat, cuma agama Islam, gitu ya. Dan yang dipersidangkan dalam peradilan agama ini antara lain contoh kasusnya adalah poligami. Gitu. Ada yang mau poligami di sini, cowok-cowok? Enggak ya, jangan sampai ya. Oke, nah itu contohnya. Jadi kalau misalnya poligami, nah izinnya itu ke peradilan agama sini. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya penyelesaian kasus perceraian, itu juga pengajuannya nanti diselesaikannya itu di peradilan agama. Gitu. Nah, kemudian ada peradilan militer. Nah, kalau peradilan militer tentu ya namanya aja militer. Ini digunakan untuk pengadilan-pengadilan untuk mengadili militer, nah, baik itu TNI AU, TNI AD maupun TNI AL, Angkatan Udara, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Jadi misalnya kalau ada kasus yang melibatkan anggota militer, itu diselesaikannya itu di dalam peradilan militer. Contoh kasusnya yang melibatkan militer, nah, kalian tahu nggak? Akhir-akhir ini ada kasus yang melibatkan pengadilan yang melibatkan anggota TNI. Ada yang tahu? Pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI. Pernah tahu kasusnya? Silakan. Ada yang tahu? Pernah kemarin dengar kasus ada orang Papua yang diinjek kepalanya saat diamankan oleh anggota TNI AU. Tahu kasusnya? Mungkin ada yang dengar berita, ada ya. Nah, jadi ada beberapa anggota TNI AU kemarin di Papua yang dia itu gitu ya mengamankan seorang ada orang Papua diamankan, orang Papua ini bisu, nggak bisa berbicara. Dia ditangkap karena kemungkinan dia dianggap melakukan pemalakan gitu ya ataupun pemerasan. Nah, tapi tindakan dari militer ini dianggap berlebihan, yaitu ditangkap kemudian dijatuhkan orangnya, kemudian diinjak kepalanya. Gitu, diinjak kepalanya oleh anggota TNI AU ini. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan kemarin cukup reaksi keras ya dari para netizen Indonesia, dan kemudian ini diadilinya di peradilan militer. Gitu, ini fungsi peradilan militer. Nah, kemudian fungsi lainnya dari peradilan itu juga ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini itu untuk menangani kasus-kasus kayak misalnya administrasi, kayak misalnya perizinan usaha misalnya, ataupun perizinan kasus-kasus tertentu. Nah, ini nanti diadilinya atau diselesaikan kasusnya dalam peradilan tata usaha negara. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini. Peradilan umum tentang pidana, itu ya, hukum pidana. Salah satu hukum pidana yang ada di Indonesia itu adalah kasus korupsi. Adalah kasus korupsi. Sekarang Pak Hafid pengen kalian melihat gambar ini. Oke, silakan kalian lihat gambar ini. Silakan dibaca dulu, Silakan kalian dibaca. Oke, Pak Hafid mau minta tolong salah satu orang untuk membaca nih. Yang kiri dulu, yang kasusnya cewek. Coba Pak Hafid mau minta tolong ke Luna. Luna silakan baca
kasusnya yang Pinangki? Pinangki Sirna Malasari terdakwa kasus suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang dijatuhi hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Oke, selanjutnya yang atas Joko Chandra coba dibaca oleh Alifa. Silakan Alifa. Joko Chandra terdakwa kasus notis penghapusan nama dari DPO dan pengurusan fatwa MA dihukum 3,5 tahun penjara dari sebelumnya 4,5 tahun. Oke, ya terima kasih. Dan terakhir coba Noval, baca kasus yang terakhir. Terdakwa kasus suap sebesar 32,2 miliar dari korupsi bantuan sosial 2020, diberi tuntunan 11 tahun penjara. Tuntutan 11 tahun penjara. Kalau tuntunan selama 11 tahun lama dong. Gitu ya. Nah, ini tuntutan 11 tahun penjara. Nah, tentang apa nak ini nak? Ada yang bisa menjelaskan? Dan apa tanggapan kalian terhadap vonis terhadap para pelaku-pelaku korupsi yang ada di layar ini? Silakan tanggapi. Coba, 10 IPS 1. Hukuman kurang, Pak. Apa? Apa tadi? Hukumannya kurang. Hukumannya kurang. Kenapa nak? Hukumannya kurang emang kenapa? Alasannya kenapa? Yang kata Hah? yang kata maling ayam itu di amuk masa sampai meninggal. Oke. Giliran? Sedangkan koruptor ini cuma di penjara 4 tahun, terus dalam penjaranya tuh kayak hotel gitu loh, Pak. Oke, iya, good. Fadia ya tadi ya yang berpendapat ya. Oke, Iya, selain Pak. itu yang lain, silakan. Menurut kalian, setelah kalian melihat ini, ya gambar ini dan kasus-kasus ini, apa tanggapan kalian terhadap vonis tersebut? Coba yang lain, selain Fadia. Siapa tadi? Ayo, jangan malu-malu. Apa tanggapan kalian? Coba Banyu. Mereka bertiga membuat Indonesia menjadi jelek kelihatannya. Karena apa? Yang seharusnya tidak dilakukan malah dilakukan. Maksudnya bener-bener gimana ya? Nggak ada gunanya. Oke, nice ya. Terima kasih ya Banyu ya. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, terima kasih tadi keaktifannya ya. Nah pertama ada yang namanya Jaksa Pinangki, ya Pinangki Sirna Malasari. Nah jadi beliau ini itu terdakwa kasus korupsi atau kasus suap, gitu ya. Nah uniknya nih ya, parahnya adalah dia awalnya divonis hukuman itu 10 tahun penjara oleh pengadilan. Ya tadi masuknya ke peradilan umum ya. Nah ini mereka awalnya divonisnya nih 10 tahun penjara. Gitu. Awalnya divonis 10 tahun penjara. Tapi dia mengajukan yang namanya pledoi. Pledoi kalau dalam persidangan itu namanya pembelaan. Gitu. Jadi mengajukan yang namanya pembelaan, kemudian dia akhirnya bandingnya itu diterima. Gitu ya. Dia bukan pledoi, tapi banding. Mengajukan banding, ternyata bandingnya diterima. Dan ternyata hukumannya dari 10 tahun dipangkas menjadi 4 tahun. Diskon, nah. Diskonnya 60% loh, nggak tanggung-tanggung. Gitu. Diskonnya 60% oleh Jaksa Pinangki. Dia diberikan diskon 60% karena alasan dia seorang wanita. Dia punya anak. Dia punya keluarga. Alasannya kayak gitu. Padahal so what kalau misalnya seorang wanita. Kalau bersalah ya bersalah aja. Dituntut sesuai hukum yang berlaku. Bahwa hukum harus dijalankan secara adil. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua. Nah ini juga parah nih. Joko Chandra. Sebelumnya Joko Chandra ini buron selama 11 tahun. Dia sebelumnya buron. Buron cukup lama. Gitu ya. Nah kemudian setelah tertangkap ternyata dia divonis hanya 4,5 tahun penjara. Dia divonisnya 4,5 tahun penjara. Dia dulu sebelumnya pernah dipenjara juga. Nah ternyata setelah itu dia melakukan pelanggaran pidana lagi ataupun melakukan pelanggaran pidana gitu ya, hukum pidana lagi. Nah kemudian dia divonis 4,5 tahun penjara. Padahal logikanya kalau dulu dia sebelumnya pernah bersalah gitu ya, pernah dipenjara dan dia kemudian melakukan kesalahan pidana lagi, itu harusnya hukumannya jauh lebih berat. Karena artinya dia nggak kapok sama penjara yang pertama, sama hukuman yang pertama. Tapi ternyata dia melakukan kejahatan berulang, dan akhirnya dihukumnya hanya 4,5 tahun penjara. Parahnya lagi, dia mengajukan banding, dan bandingnya diterima. Hukumannya menjadi 3,5 tahun penjara. Yang awalnya 4,5 tahun, divonis menjadi 3,5 tahun penjara. Diskonnya 30%.
dipotongnya 30%. Kalau Jaksa Pinangki tadi ini 60% ya, tapi kalau Joko Chandra hukumannya dipangkas menjadi 30%, yaitu menjadi 3,5 tahun, gitu ya. Ini cukup aneh, gitu ya, kalau melihat kasus kedua kasus ini. Anehnya kenapa? Karena hakimnya, nah ini kita ngebicarain soal lembaga yudikatif nih. Bahwa dalam lembaga yudikatif tadi dijelaskan kelompoknya ada penentuan hakim-hakim tertentu yang menangani masalah-masalah tertentu, gitu ya. Nah, hakimnya itu ternyata dari 5 orang hakim, 4 hakimnya itu sama di antara 2 kasus ini. Jadi ada 5 orang hakim, 4 hakimnya itu menangani kasus Pinangki, juga menangani kasus Joko Chandra. Dan 4 hakimnya ini memberikan diskon terhadap 2 kasus ini. Nah, jadi kayak wajar ya kalau misalnya di sini rakyat merasa curiga terhadap 4 hakim ini. Gitu ya, walaupun kita tidak mau menuduh. Gitu, tapi aneh aja, ternyata 4 hakim ini cukup royal sekali gitu memberikan diskon terhadap hukuman dari pelaku korupsi ini. Gitu. Nah, ada yang lebih parah, ini ada yang lebih parah. Gitu ya, yaitu kasus yang ketiga. Ada yang tahu siapa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata kuncinya bansos. Ada yang tahu? Siapa namanya? Ex-menteri bansos. Coba searching di Google, ada yang tahu namanya? Menteri ada yang tahu? Juliari Batubara, Pak. Iya, Menteri Juliari Batubara. Gitu ya. Nah, ini adalah mantan Menteri Sosial. Namanya Juliari Batubara. Gitu ya. Ini lebih parah. Gitu ya. Parahnya adalah beliau korupsi dana bantuan sosial. Di mana dia korupsi saat lagi pandemi. Bayangin orang-orang ya, yang masyarakat menengah ke bawah khususnya, mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, mereka dipecat dari pekerjaan, banyak yang orang nggak bisa buka nggak bisa buka kerjaan mereka karena kebijakan PSBB, PPKM gitu ya. Kemudian mereka dilarang berjualan, mereka kehilangan penghasilan gitu, mereka kesulitan dalam hal ekonomi. Tapi ada satu orang di Indonesia ternyata yang amat sangat tega, korupsi bantuan sosial buat penduduk miskin. Segitu teganya dia korupsi dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadinya. Gitu. Padahal dulu ex-menteri Juliari Batubara itu pernah ngomong, saya itu menerapkan metode ini untuk memberantas korupsi di kementerian saya. Malah dianya sendiri yang tertangkap. Malah dianya sendiri yang ternyata tertangkap menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Dan korupsinya nggak tanggung-tanggung, 32,2 miliar. Gitu ya. Nah, ini korupsi bantuan sosial. Gitu. Nah, menurut kalian, tanggapan sekali lagi Pak Fit minta tanggapan kalian. Setelah kalian melihat kasus ini tadi, tanggapan kalian terhadap vonis para koruptor ini menurut kalian cukup atau enggak? Atau gimana menurut kalian vonisnya? Silakan. Adil nggak menurut kalian? Nggak adil, Pak. Nggak adilnya kenapa? Masyarakat kecil itu loh, sering banget. Misalkan dia pokoknya buat kesalahan di penjarainnya itu sampai berpuluh-puluh tahun. Terus sedangkan masyarakat yang kelas atas cuma 4 tahun, 3,5 tahun, segitu-gitu doang. Oke, ya, terima kasih tanggapannya. Sekarang setelah kalian melihat kasus ini, saya pengen membalikan keadaan. Saya pengen kalian semua ya, sekarang silakan perhatikan ke device kalian, ke laptop atau HP kalian. Silakan sekarang perhatikan kasus yang berikut ini. Oke, silakan bisa sambil dibaca-baca dulu, dilihat-lihat dulu, ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Nenek Asyani, divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Ada yang tahu nggak Nenek Asyani siapa? Dan apa kejahatan dia? Ada yang tahu? Itu yang nebang kayu itu kan? Ambil singkong, benar. Pak. Benar, dia yang nyuri kayu, nyuri singkong, nyuri kayu. Bayangin nyuri kayu loh. Nyuri kayu loh, ini nyuri kayu doang. Nyuri kayunya juga nggak banyak gitu ya. Nyuri kayu gitu. Dan itu dia tuh nggak tahu gitu bahwa kayunya itu ada pemiliknya. Ini dia nyuri kayu, divonisnya 1 tahun penjara. Nyuri kayu loh itu. Itu pun karena dia ingin menggunakannya gitu. Karena dia nggak tahu itu punya siapa. Dan denda 500 juta. Ini sumbernya dari merdeka.com. Valid ya, dari merdeka.com. Gitu. Ini divonis 1 tahun penjara. Sedangkan kalau kita ngelihat koruptor tadi, ya yang dia korupsi hingga miliaran rupiah, vonisnya hanya 4 tahun penjara. Hanya 4,5 tahun penjara. Gitu. Sedangkan yang hanya nyuri
nyuri kayu ini 1 tahun penjara. Dan dia udah nenek-nenek. Tadi Jaksa Pinangki itu alasan kenapa dia didiskon ya hukumannya, karena dia seorang wanita, dia punya anak, dia punya keluarga, bla 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 bla. Gitu. Dia alasannya kayak gitu. Sedangkan nenek Asyani nih, dia udah nenek-nenek gitu. Dia nggak dapat diskon, dia tetap dihukum 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Kemudian ada lagi seorang pria nih, nyuri sendal jepit. Nah, bagi kalian yang sholat Jumat suka ngelihat sendal-sendal bagus, gitu ya. Nah, jangan dicuri. 5 tahun hukumannya. Jangan sampai gara-gara nyuri sendal di penjara 5 tahun, nggak keren banget gitu ya. Kalian pulang sholat Jumat, nyuri sendal, ada CCTV, tiba-tiba ditangkap. Kenapa ditangkap? Nyuri sendal. Aduh, nggak keren. Gitu ya. Jadi jangan. Gitu ya. Nah, ini nyuri sendal dihukum 5 tahun. Lebih berat dibandingkan kasus korupsi tadi, Jaksa Pinangki tadi. Yang tadinya dia divonis 10 tahun, didiskon menjadi 4 tahun penjara. Sedangkan yang nyuri sendal paling mahal berapa sih nyuri sendal gitu. Ini juga sendalnya yang dicuri bukan sendal yang bagus. Gitu ya. Nyuri sendal dihukum 5 tahun penjara, bayangin. Ini sedangkan nih, kalau kalian ngelihat bawahnya nih, ini terpidana kasus korupsi. Ada suap Bank Indonesia ya, kemudian ada suap Wisma Atlet. Itu hukumannya ringan-ringan. Ada 1,5 tahun, 1,4 tahun penjara, 3 tahun penjara, 2,6 tahun penjara. Bayangin, ringan-ringan nih, koruptor. Sedangkan yang nyuri sendal ya, kemudian nyuri kayu doang, nebang pohon gitu, vonisnya 1 tahun penjara hingga 5 tahun. Ada lagi kasusnya, Bu Rismaya. Ya, Ibu Rismaya nih, ibu di Bone, Sulawesi Selatan, terjerat kasus pencurian, gitu. Nah, dia sebenarnya punya alasan, dia punya anak, dia masih menyusui. Tapi ternyata tidak bisa didiskon hukumannya. Dan bahkan tidak bisa diberikan kebijakan yang lainnya. Dan dia tetap dipenjara bersama anaknya. Karena anaknya ingin ikut ibunya, akhirnya anaknya juga dipenjara. Nah. Anaknya juga dipenjara demi bisa disusui oleh ibunya. Gitu. Kemudian ada juga nih, profesinya penjual pisang di Makassar, Hardianti. Dia penyalahgunaan narkoba. Ya, dia pemakai narkoba. Itu dituntutnya 5 tahun penjara. Dituntutnya 5 tahun penjara. Sedangkan pengedar narkobanya itu belum tertangkap sampai sekarang. Dia dituntutnya 5 tahun penjara. Sedangkan kalau misalnya kalian ngelihat artis ya, kalau dia memakai narkoba artis, hukumannya diapain? Ada yang tahu? Direhab, Pak. Nah, direhab doang. Gitu ya. Orang-orang yang punya duit, orang-orang yang terkenal, itu direhabilitasi. Gitu ya. Dan nggak cuma itu, mereka juga masih banyak mendapatkan dukungan dari artis-artis lain. Masih banyak artis-artis yang ngedukung. Jangankan artis-artis, netizen Indonesia juga banyak yang ngedukung. Gitu ya. Tetap nyemangatin gitu. Contoh misalnya, nih, ada yang unik banget. Misalnya KKI, kalian tahu KKI? Tahu ya? Favorit kalian pasti ya. Nih favoritnya Noval nih pasti KKI. Nah KKI itu kalau misalnya kalian ngelihat komentar netizen di kolom komentarnya KKI gimana nah komentarnya? Miris-miris banget. Mirisnya gimana? Dihujat. Dihujat ya? Iya. Nah itu dia. Bayangin KKI cuma makan pentol itu dihujat. Makan pentol loh gitu. Itu dihujat loh. Itu KKI. Sedangkan misalnya kita ambil contoh Jeffrey Nicole. Ganteng ya. Jeffrey Nicole kan. Dia kena kasus narkoba. Netizen langsung. Oh nggak apa-apa ganteng. Gitu. Oh setiap orang bisa hilaf kok. Itu nanti juga sadar. Gitu. Komen-komennya beda. Itu komentar-komentar netizen. Gitu. Jadi aneh. KKI yang nggak salah apa-apa gitu ya. Dianggap ganggu doang, tapi dia nggak melanggar tindak pidana, netizen bisa sebegitu ngehujatnya. Sedangkan ada artis-artis, beberapa artis yang dia terkena kasus, gitu ya, kemudian bisa didukung sebegitu dukungannya, gitu ya. Nah, begitupun orang-orang ini nih. Tadi ada orang penyalahguna narkoba dituntut 5 tahun penjara. Ada artis yang menyalahgunakan narkoba hanya direhabilitasi, ataupun dihukumnya lebih ringan. Gitu. Juga ada ini, Askari, kepala desa dari Sumatera Selatan. Dia korupsi juga dana BLT 187 juta, divonisnya 8 tahun penjara. Gitu. Ini bisa loh divonis berat, gitu. Ini bisa divonis berat. Tapi kenapa orang-orang tadi ini ya, kasus-kasus sebelumnya tadi, Pinangki, kemudian Joko Chandra, gitu. Kemudian Menteri Juliari Batubara, ini divonisnya hanya ringan. Gitu. Khusus misalnya Menteri Juliari Batubara. Nah, ini dia kalau misalnya kalian melihat 11 tahun penjara ini hukuman yang sangat ringan menurut kalian ya. Hukuman yang sangat berat, kalian salah. Nah, ini hukuman yang sangat ringan.
bagi orang yang korupsi di tengah pandemi. Apalagi korupsinya korupsi bansos. Padahal ada undang-undangnya, ya, ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya beliau ini bisa dihukum mati. Nanti kita akan bahas pasalnya. Bahkan beliau bisa dituntut penjara seumur hidup. Gitu, penjara seumur hidup. Oke, itu bisa. Nah, saya mau minta tanggapan kalian lagi melihat dua kasus tadi, antara slide yang pertama sama slide yang ini. Gitu ya. Saya mau minta pendapat kalian, bagaimana menurut kalian tentang hukum di Indonesia? Gimana, nak? Pendapat kalian tentang hukum di Indonesia? Silakan. Setelah kalian melihat dua slide tadi nih, slide yang ini, ya, sama slide yang ini. Nah, menurut kalian hukum di Indonesia seperti apa, nak, saat ini? Silakan. Jangan malu-malu berpendapat. Coba, Pak Fit mau nanya ke Farel. Farel, menurut kamu hukum di Indonesia seperti apa, nak? Setelah melihat kasus-kasus tadi. Farel Khairi. Tergantung. Iya. Kalau dari kasus yang ini tadi, menurut Opini kamu? saya atau gimana? Iya, opini kamu aja. Pendapat pribadi aja. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Tenang, di pelajaran PKN salah nggak apa-apa. Gitu ya. Namanya diskusi. Oke? Gimana, Farel? Opini kamu gimana? Gimana ya? Aduh, saya takut ngomongin. Tenang, nggak usah takut, nggak ada tukang bakso kok, aman. Aman ya? Ya, menurut kamu adil nggak? Nggak adil, Pak. Nggak benar juga sih. Oke, nggak benernya kenapa? Mereka hanya melihat di atas doang, tapi tidak melihat yang di bawah. Oke, tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu ya. Oke, selanjutnya coba Pak Fit mau tanya pendapatnya Sabrina. Sabrina, menurut kamu hukum di Indonesia seperti apa setelah melihat kasus tadi? Nggak adil, Pak, soalnya yang slide kedua ini kan masyarakat desa gitu-gitu kayak nggak bisa nyuap hakim-hakimnya. Terus yang slide pertama kayak mereka punya uang buat nyuap. Oke. Iya, terima kasih. Jangan takut salah ya, tenang aja. Kemudian terakhir, Selma. Selma, menurut kamu hukum di Indonesia seperti apa? Kalau menurut saya untuk yang korupsi kayak kurang efektif sih, Pak. Apanya? Hukumannya? Iya, kurang efektif. Terus? Kalau untuk yang rakyat menengah ke bawah itu berlebihan. Oke, iya. Terima kasih nih pendapatnya. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, saya akan menampilkan satu video, ya. Saya akan menampilkan satu video. Sebentar. Video ini saya kutip dari tim narasi Najwa Shihab, ya, tentang kasus yang sudah kita bahas tadi, tentang kasusnya Jaksa Pinangki, Joko Chandra, Juliari Batubara. Kita akan bahas, kita akan nonton dulu videonya dari Najwa Shihab ini. Silakan semuanya ditonton, durasi videonya 5 menit. Silakan semuanya perhatikan videonya baik-baik ya. Oke. Sudah muncul, nak? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya, kita play ya. Oke. Harbolnas masih jauh. Lebaran dan Hari Raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin courting sini, courting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral courting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta courting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Kalau kita lagi belanja, diskon 30% itu kan lumayan bisa bikin hilaf kan? Courtingan hukuman untuk Joko Chandra kali ini dengan alasan karena Joko sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya, pengalihan utang atau sesi Bank Bali di tahun 2009. Alasan lain, Joko juga sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Duh, gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum, kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya,
Mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? 4 dari 5 hakim yang mengkorting hukuman Joko Chandra ini juga hakim yang memotong hukuman Jaksa Pinangki. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Yusuf sebagai hakim ketua, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reni Halid sebagai hakim anggota. Keempatnya sama-sama mengkorting hukuman Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau Joko Chandra dikorting 30%, Pinangki ini kortingannya malah 60%. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 60% dong. Kurang hilaf apa lagi coba kalau kita belanja diskonnya segitu. Satu hal lagi juga terungkap. Pinangki hingga akhir Juli ternyata belum juga dipindah ke lapas, tapi masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya soal administrasi dan kejaksaan sedang banyak pekerjaan. Tenaga harus dijaga karena masih pandemi. Jangan lupa, ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Perlu digarisbawahi, jaksa yang menuntut 11 tahun itu dari KPK. Iya, KPK anak buahnya Pak Firly Bahuri. KPK yang sekarang itu, yang beberapa bulan lalu berani koar-koar soal hukuman mati mereka yang menilap uang rakyat di masa pandemi. Penegakan hukum ini soal bobot, soal ukuran, juga soal kepantasan. Yang pegang kendali memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan pantas. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Tujuan sanksi yang berat adalah memberi efek jerak, agar kita semua siapapun itu ngeri dengan hukumannya, agar siapapun jadi berpikir ratusan kali sebelum berbuat jahat. Kalau hukumannya ringan, tuntutannya enteng, dan masih dikorting sampai 60% begitu, siapa yang kapok? Di mana-mana flash sale itu, diskonan itu, untuk mengundang orang datang dan belanja. Korting hukuman korupsi ini kan jadinya kayak undangan ya. Undangan untuk yuk, belanja yuk. Tapi belanjanya pakai uang rakyat, uang kita-kita juga. Kita lagi yang nombok. Rakyat lagi yang harus urunan lewat pajak, urunan subsidi. Dan ini beneran loh. Jadi, selama rentang 2001 sampai 2015, diperkirakan kerugian negara karena korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Namun total hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor hanya 10,42% saja atau hanya 21,26 triliun rupiah. Ini belum ngitung biaya sosial dari praktek korupsi. Kalau pakai hitungan ICW itu, 203,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, negara masih nombok sekitar 182 triliun lebih. Siapa yang nombokin selisihnya? Ya siapa lagi selain kamu, saya, kita semua para pembayar pajak. Yang harus kapok kan para koruptor ya. Kok malah lama-lama kayak kita yang kapok ya? Iya, oke. Tadi video dari Najwa Shihab tentang beberapa keanehan dalam kasus penanganan kasus oleh lembaga yudikatif kita. Gitu, ini relevan banget sama pembahasan kita hari ini. Dan kita lebih kontekstual, lebih karena percuma belajar teori, ya kalau kita nggak tahu kenyataan di lapangan, kalau kita nggak tahu penerapannya bagaimana. So ini yang kita diskusikan hari ini, gitu ya. Saya mau minta pendapat lagi kalian. Setelah kalian melihat videonya Najwa Shihab tadi, apa tanggapan kalian terhadap pelaku korupsi di Indonesia atau terhadap hukuman korupsi di Indonesia? Apakah menurut kalian cukup atau kalian kurang atau pantasnya seperti apa? Silakan. Yang mau berpendapat silakan. Menurut kalian pantasnya kayak gimana?
hukuman korupsi di Indonesia? Ayo, yang mau berpendapat, silakan. Coba, Pak Hafid mau tanya ke Tatia Daksa. Tatia? Halo Tatia? Tatia? Iya, Pak. Iya. Menurut kamu hukuman untuk pelaku korupsi saat ini setelah menonton video dari Najwa Shihab tadi, menurut kamu kurang, cukup, atau fine-fine aja? Menurut saya sih kurang, Pak. Kurangnya kayak gimana? Jadi mereka malah bikin yang orang yang menengah ke bawah lebih berat hukumannya, malah yang orang-orang yang korupsi itu lebih ringan. Oke, iya, terima kasih. Nah. Kemudian, ya sebelum lanjut, Pak Hafid akan bahas ini dulu. Ya, ini. Jadi tadi dijelaskan di dalam video, gitu ya, oleh Najwa Shihab, bahwa sangat aneh, gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa hukuman korupsi yang ada di Indonesia. Akil Mukhtar, dia korupsi tentang kasus pemilihan kepala daerah, gitu. Dan dia bisa dipenjara seumur hidup. Dia bisa loh dipenjara seumur hidup. Tapi kenapa dalam kasus Jaksa Pinangki dan Joko Chandra ini, Joko Chandra itu dia menyuapnya, itu nggak hanya menyuap kayak ke lembaga tertentu loh, dia menyuap ke kepolisian, dia menyuap ke kejaksaan, banyak yang dia suap, gitu. Artinya dia benar-benar melecehkan hukum kita. Dia benar-benar melecehkan hukum kita. Dia beranggapan bahwa hukum kita ternyata bisa dibeli, gitu. Dia menyuap segala macam aparat penegak hukum dalam lembaga yudikatif, itu disuap semua. Gitu. Dan akhirnya ternyata dulu dia pernah terjerat kasus juga, kasus korupsi juga terkait dengan Bank Bali 500-an miliar, walaupun dia mengembalikan dananya, tapi sebelumnya kan dia pernah ada niat korupsi dan dia pernah dipenjara. Tadi sudah dijelaskan oleh Najwa Shihab bahwa sangat aneh, orang dulunya pernah dipenjara karena korupsi, sekarang dia melakukan penyuapan lagi. Penyuapan itu salah satu tindak pidana korupsi. Kok bisa-bisanya hakim beranggapan bahwa karena dia dulu pernah dipenjara, dia pernah dihukum, terus sekarang hukumannya jadi ringan, berhak mendapatkan diskon. Kan aneh. Seharusnya orang yang masuk ke dalam lubang yang sama, ya dia dihukum karena kasus yang sama, itu harusnya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat. Gitu. Artinya dia nggak kapok kan. Nah itu gitu. Nah ini keanehan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian keanehan lainnya adalah saat pelaku korupsi ini dia korupsi sekian ratus miliar misalnya, itu dana yang dikembalikan ke negara itu sangat kecil, paling hanya puluhan miliar doang. Nah sisanya kita sebagai rakyat nggak tahu, gitu. Karena yang terbukti mungkin di pengadilan hanya segitu. Jadi ini sangat aneh. Kita makanya tadi dijelaskan negara selama ini sudah rugi hingga 187 triliunan gara-gara kasus korupsi yang ada di Indonesia. Artinya kasus korupsi ini perlu menjadi perhatian besar dan harus ditindak tegas. Apalagi masalah tadi nih, ada orang yang korupsi di masa pandemi. Itu betapa bukan hilaf lagi kalau misalnya kayak gitu ya. Betapa kotor hati orang itu yang berani korupsi di saat pandemi, di saat orang-orang lagi mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, dipecat dari pekerjaannya, ada yang korupsi bantuan sosial. Dana bantuan sosial. Gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang ngebaca pasal Undang-Undang Tipikor, pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Sekarang kita akan baca sama-sama. Yang pertama, pasal 2 ayat 1, ya, Undang-Undang Tipikor. Di sini ada tulisannya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Ini artinya korupsi ya, memperkaya diri, orang lain maupun korporasi. Yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, bisa dipidana paling singkat 4 tahun, ya paling singkat nih, dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, kita kritisi dulu nih, dari sini aja sebenarnya hukumnya juga lemah. Ya kan, berlaku korupsi ternyata paling singkat itu 4 tahun. Dan tadi ternyata bisa diambil tuh sama Jaksa Pinangki. Pinangki mendapatkan hukuman paling singkat yaitu 4 tahun penjara, padahal dia korupsi hingga miliaran rupiah. Tadi kita lihat, pencuri sendal dia dipenjara hingga 5 tahun. Pinangki yang korupsi miliaran rupiah dipenjara 4 tahun doang.
Kemudian, pasal 2 ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Artinya, hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu seperti apa? Dijelaskan di penjelasannya, pasal 2 ayat 2. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan di mana pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Pandemi ini kan bahaya ya, bagi semua kan bahaya. Kemudian bencana alam nasional. Walaupun pandemi ini bukan bencana non alam, tapi juga dikatakan termasuk bencana. Bahkan lingkupnya nggak hanya nasional, tapi tataran global, seluruh dunia. Kemudian penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi. Indonesia saat ini lagi krisis ekonomi, hutang besar, pertumbuhan ekonomi kita minus, kita lagi mengalami yang namanya resesi. Serta pengulangan tindak pidana korupsi. Tadi Joko Chandra, dia mengulangi tindak pidana korupsi. Tapi justru alasan pengulangan itu, bahwa dirinya pernah dihukum, justru menjadi alasan hakim memberikan diskon. Kan aneh. Padahal di undang-undangnya jelas, kalau melakukan tindak pidana korupsi, dia bisa dihukum mati. Tapi ternyata penerapannya beda dalam lembaga yudikatif kita. Ternyata para hakim yang dipilih oleh Komisi Yudisial itu memberikan vonisnya itu berbeda ternyata. Justru malah memberikan diskon bagi para pelaku-pelaku korupsi. Padahal hukumnya jelas, sebenarnya bisa dihukum mati. At least dia dipenjara seumur hidup. By the way, kalian tahu nggak arti penjara seumur hidup itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Dari masuk sampai mati kan, Pak? Gimana? Dari masuk penjara itu sampai mati kan? Oke, sampai mati. Yang lain? Saya tahu, Pak. Kayak gimana? Jadi misalkan dia di penjara umur 20 tahun. Nah, dia itu di penjaranya 20 tahun. Sesuai dengan umurnya. Iya. Gitu. Nah, oke, ini yang kadang orang salah paham. Gitu ya, tentang penjara seumur hidup. Gitu. Bahwa penjara seumur hidup itu bukan di penjara sampai mati. Gitu ya. Bukan di penjara sampai mati. Kalau misalnya di penjara sampai mati, nanti mayatnya di lapas gitu malah menimbulkan penyakit dan lain-lain. Jadi penjara seumur hidup itu adalah penjara sesuai umurnya saat dia melakukan tindak kejahatan. Jadi sesuai umurnya ternyata penjara seumur hidup itu. Jadi bukan sampai mati ya. Jadi bukan penjara selama-lamanya enggak. Tapi disesuaikan sama umurnya saat dia melakukan tindak kejahatan tertentu. Misal ya, misalnya ada orang yang melakukan pengedar narkoba nih misalnya, pengedar narkoba, dia ketangkep. Nah, kemudian dia mau dipenjara seumur hidup. Nah, saat dia tertangkap tersebut, saat dia divonis pengadilan, misalnya umurnya masih 20 tahun. Nah, berarti nanti vonis seumur hidupnya itu dia dipenjara selama 20 tahun. Itu namanya penjara seumur hidup. Atau misalkan gini, ada pelaku misalnya pembunuhan, pembunuhan berencana. Saat dia melakukan tindakan pidana tersebut, saat dia divonis pengadilan, dia umurnya masih misalnya 18 tahun. Umurnya misalnya masih 18 tahun. Kemudian pengadilan memutuskan dia divonis penjara seumur hidup. Artinya penjara seumur hidup yang dimaksud adalah dia selama 18 tahun. Karena usianya saat itu 18 tahun. Tapi kalau misalnya saat dia divonis itu usianya 40 tahun, berarti penjara seumur hidup yang dimaksud itu adalah 40 tahun penjara. Gitu ya. Jadi paham ya, mulai dari sekarang ya. Jadi ini adalah pengetahuan baru buat kalian bahwa ternyata seumur hidup itu, penjara seumur hidup itu bukan di penjara selama-lamanya. Saya dulu waktu masih sekolah nganggapnya gitu Saya kira penjara seumur hidup itu penjara sampai dia mati, sampai dia meninggal. Tapi ternyata setelah saya belajar, ternyata bukan. Penjara seumur hidup itu disesuaikan sama umurnya. Gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan penjara seumur hidup. Nah, terakhir gitu ya, pembelajaran hari ini. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi? Tadi udah disebutkan. 1. Coba Pak Fit mau tanya ke atau ada yang mau berpendapat dulu? Silakan. Coba Pak Fit mau tanya, hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi? Ke Jasmine. Menurut kamu hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi? Jangan takut. Jangan takut salah, tenang aja. Ini opini pribadi kok. Tergantung. Kalau misalnya berat banget, bisa dihukum mati nggak, Mas? Oke. Terus kalau yang lain? Di penjara aja. Gitu ya. Oke, ya selanjutnya Gaha. Menurut kamu Gaha, hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi?
kalau berat mungkin bisa dihukum mati. Gitu. Terus kalau yang biasa? Ini deh apa? Naikin masa paling singkat di penjaranya itu loh. Oke, masa penjaranya dinaikin ya. Iya. Oke, selanjutnya Aisyah Hadantia. Menurut kamu pantasnya diapain hukumannya? Mungkin kalau misalnya dendanya mereka ngebalikin uangnya kali, Pak. Jadi yang mereka ambil itu mereka kembaliin. Sesuai gitu ya? Iya. Oke, ada lagi? Cukup? Udah itu aja. Oke, selanjutnya coba Dimas Rasyad. Menurut kamu pantasnya diapakan hukuman bagi pelaku korupsi? Dimas. Dimas Rasyad. Iya. Menurut kamu hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi? Apa, Nak? Menurut kamu pelaku korupsi itu pantasnya dikasih hukuman apa? Apa? Misalnya di penjara Pak 1000 tahun, apa gimana? Tahu Dimas? Jangan takut, Nak, santai aja. Boleh nyebutin apa aja, opini pribadi kok. Yang Menurut pasti kamu? di penjara, tapi Yang pasti di penjara. jangan kayak yang tadi itu yang di berita-berita. Iya, jangan kayak yang tadi ya, terlalu singkat ya. Lebih apa tuh lama itunya. Oke. Nah, terakhir Aula Nabil. Panggilannya siapa? Nabil. Nabil ya. Oke. Menurut kamu hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi diapain? Menurut saya orang-orang yang korupsi kayak bansos itu hukum mati aja, Pak. Soalnya misalnya nggak gitu orang-orang lain jadi terus melakukan gitu. Oke. Kemudian Ya, ada lagi? tahu sih, Pak. Itu ya. Oke, iya, terima kasih ya, Bia. Nah, tadi ya sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ada yang setuju dihukum mati, ada yang setuju di penjara, gitu. Atau ada yang lain, punya ide lain, perilaku korupsi diapain? Ada lain? Yang lain? Iya. Kalau Pak Hafid sendiri ya, ini opini pribadi ya, ini opini pribadi. Kalau Pak Hafid lebih setuju dimiskinkan. Ini lebih akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku-pelaku korupsi. Menurut Pak Hafid gitu. Kenapa? Karena mereka ini, walaupun mereka di penjara, kenapa mereka kalau misalnya ketangkap masih bisa senyum, ya, masih bisa ngobrol gitu ya. Itu karena mereka di penjara nggak takut, Nak. Mereka di penjara nggak takut. Kenapa nggak takut? Di penjara pun itu masih membeli fasilitas, masih bisa membeli fasilitas mewah. Kalian tahu kasusnya Setia Novanto? Pernah dengar? Ya, Setia Novanto. Setia Novanto itu di penjara, itu dia masih bisa yang namanya membeli fasilitas-fasilitas mewah yang ada di penjara. Kalau kalian tahu ya, penjaranya Setia Novanto itu banyak fasilitas-fasilitas mewah. Pertama, ada sofa. Ya, ada spring bed, kasurnya. Kemudian toiletnya toilet duduk. Ada treadmill-nya juga. Gitu. Ada perpustakaan mini, ada televisinya. Gitu ya. Kemudian ada handphone. Gitu. Nah, ini banyak, Nak. Gitu, nggak hanya Setia Novanto. Kemarin juga ada Nazarudin pernah dulu. Gitu ya. Nah, sekarang udah bebas Nazarudin. Dulu waktu di penjara, beberapa pelaku korupsi itu fasilitasnya banyak yang mewah-mewah. Itu artinya ternyata saat dia di penjara singkat ya, hanya 4 tahun, 5 tahun penjara gitu ya. Mereka nggak kapok dan di penjara mereka masih membeli fasilitas. Gitu. Walaupun misalnya mereka dihukumnya 10 tahun penjara. Dengan fasilitas yang demikian enaknya, gitu ya, demikian mewahnya, mereka kayak hidup di kos-kosan. Mereka nggak perlu kerja lagi, mereka udah tinggal santai tuh, gitu. Dengan fasilitas yang mewah seperti itu, mereka masih bisa lihat dunia luar. Jadi ternyata walaupun hanya di penjara, ternyata nggak cukup. Lembaga yudikatif kita, penegak hukumnya, itu ternyata masih banyak yang bisa disuap. Masih banyak yang bisa disuap. Contohnya tadi itu, di penjara masih bisa membelikan fasilitas-fasilitas mewah. Masih bisa menyuap sipir, masih bisa menyuap penjara. Itu ya, ini menjadi refleksi buat kita semua. Ternyata ya lembaga penegak hukum kita juga masih perlu yang namanya dievaluasi. Itu gitu. Nah, jadinya pesan Pak Hafid, karena kalian anak IPS nih, apalagi ya, suatu saat bagi kalian yang berniat menjadi pejabat negara ya, entah itu presiden, menteri, kepala negara, ataupun kalian menduduki jabatan-jabatan tertentu nanti di pekerjaan kalian, hindari perilaku korupsi ini. Nah. Karena jangan sampai kalian merugikan orang lain demi nafsu semata nih. Gitu ya, demi ibaratnya karena kalian ingin memperkaya diri,
gitu, kemudian kalian terus melakukan yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, itu jangan sampai. Apalagi sampai korupsi di dalam keadaan-keadaan genting tadi, kayak bansos tadi itu. Itu melukai perasaan rakyat kecil. Gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang Pak Hafid mau minta kesimpulan dari kalian semua. Ya, tentang pembelajaran hari menurut kalian, nilai moral ataupun maupun akademik yang bisa diambil dari diskusi atas kasus-kasus yang telah kita bahas tadi. Apa, Nak? Kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan? Apa nilai yang bisa kita ambil? Silakan. Ayo. Pendapatnya. Sebelum Pak Hafid tunjuk inisiatifnya, yuk. Menurut kalian nilai apa yang bisa kita ambil? Ayo. 10 IPS 1. Azura, menurut Azura apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil? Indonesia darurat jujur. Indonesia darurat jujur. Oke, bagus nih gitu kalimatnya. Coba selanjutnya Kalevi, menurut kamu pelajaran yang bisa kita ambil apa, Kalevi? Nilai moral? Jangan berani korupsi. Jangan sampai korupsi. Oke, jangan sampai korupsi. Terakhir, coba Pak Hafid mau dengar dari Zaza. Zaza, menurut kamu apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Nilai moral apa yang bisa kita ambil dari diskusi tadi? Lebih jujur dalam hukum. Oke, lebih jujur dalam hukum. Oke, iya. Ya, Pak Hafid setuju ya bahwa dalam hukum gitu ya, khususnya kita sekali lagi penting yang namanya menerapkan kejujuran dan keadilan. Khususnya lembaga yudikatif. Ini evaluasi kita. Gitu ya. Ini evaluasi kita bagi lembaga yudikatif kita. Bahwa hakim-hakim hakim itu nanti salah satu perhitungannya itu juga di akhirat juga dihitung lagi loh. Apakah dia menerapkan hukum secara adil atau enggak? Itu juga akan nanti diperhitungkan lagi. Artinya, suatu saat bagi kalian yang mungkin ingin mengambil jurusan hukum, karena kalian anak IPS ya, ini kita belajar hukum relevan banget. Gitu. Artinya kalian bisa menjadikan refleksi pembelajaran hari ini. Oh gini ya, ternyata akibatnya ya. Oh ternyata ini ya dasar hukumnya gitu. Ternyata tanggapan teman-teman saya terhadap pelaku korupsi itu ternyata seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya korupsi ternyata bakal mengakibatkan ini. Nah itu gitu. Itu semoga atas kesimpulan yang sudah kalian buat tadi, ini bisa menjadi perhatian buat kita semua, khususnya kalian nanti setelah dewasa.